Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat beliau, ya, demikian juga pada pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan bahwa Khalifah Hisham bin Abdul Malik akhirnya meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 125 Hijriyah. Ya, dalam usia 50-an tahun ya beliau meninggal dunia. Dan ulama mengatakan bahwa wafatnya Hisham bin Abdul Malik ini merupakan awal redupnya Bani Umayyah. Hisham bin Abdul Malik telah kita sebutkan ya bahwa di era kepemimpinan beliau selama 19 atau 20 tahun ya Bani Umayyah berada dalam keadaan yang stabil, ya, dalam keadaan yang tenang, tidak terlalu banyak pertumpahan darah yang terjadi di era Hisham bin Abdul Malik. Namun ketika Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia, maka mulailah dinasti Bani Umayyah mengalami kemerosotan. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ya kekuasaan itu tidak selama-lamanya muncul, ya, tidak selama-lamanya tampak. Nanti dia akan meredup, hilang, kemudian digantikan dengan kekuasaan yang baru. Maka inilah awal redupnya kekhilafahan Bani Umayyah di era Hisham bin Abdul Malik. Nah, kemudian beliau, ya, ini sempat kita singgung juga di pertemuan yang lalu, bahwa beliau digantikan oleh keponakan beliau yang bernama Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik ini dulu sebelum bapaknya Yazid bin Abdul Malik meninggal dunia, dia sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa yang akan menggantikannya adalah sang adik, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Nah, ketika adiknya Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia, dia sudah menetapkan bahwa putranya yang bernama Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik yang akan menggantikan Hisham sebagai khalifah. Maka naiklah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah yang menggantikan pamannya Hisham bin Abdul Malik. Tentang Al-Walid bin Yazid ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, huwa Al-Walid ibn Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam Abul Abbas Al-Umawi Ad-Dimashqi. Dia adalah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Kunyah beliau Abul Abbas Al-Umawi Ad-Dimashqi. Ya, Al-Umawi artinya beliau dari Bani Umayyah, Ad-Dimashqi artinya beliau berasal dari kota Damaskus. Qala bu'i'a lahu bil khilafah ba'da ammihi Hisham fi sanati al-khaliyah bi ahdin min abihi kama qaddamna. Dan beliau ya dibaiat sebagai khalifah setelah wafatnya sang paman yaitu Hisham ya pada tahun yang sama dengan ketetapan yang diberikan oleh bapaknya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, jadi bapaknya mengeluarkan SK ya mengangkat Hisham bin Abdul Malik menjadi khalifah, tapi ketika Hisham nanti meninggal dunia, dia digantikan oleh putranya Yazid yang bernama Al-Walid. Kemudian wa ummuhu Ummul Hajjaj bintu Muhammad ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, dan ibu beliau adalah Ummu Hajjaj ya, putra dari Muhammad bin Yusuf Ats-Tsaqafi, putri
putri dari Muhammad bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya. Sosok yang bertanggung jawab atas penaklukan Transoksania, ya. Ini sudah pernah kita bahas, ya, di masa Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, terjadi ekspansi besar-besaran Bani Umayyah ke wilayah Transoksania. Yang memimpin adalah Muhammad bin Yusuf. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ada sebuah hadis, ya, hadis yang memang dipersisikan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya. Kita baca nukilan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Qala Al-Imam Ahmad haddatsana Abul Mughirah qala haddatsana Ibnu Abbas atau Ibnu Ayyas qala haddatsani Al-Auza'i wa ghairuhu aniz Zuhri an Sa'id bin Al-Musayyib an Umar al-Khattab. Al-Imam Ahmad, ya, beliau membawakan sanadnya sampai kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, ya, Umar mengatakan, wulida li akhi Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam gulam fasammuhu Al-Walid. Ketika itu saudara laki-laki dari Ummu Salamah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya seorang saudara laki-laki. Ketika itu saudara laki-lakinya ini, ya, melahirkan seorang anak. Artinya dia mendapatkan seorang anak, ya, entah dari istrinya atau dari budak wanitanya, ya, mendapatkan seorang anak laki-laki. Ya, berarti ini keponakannya Ummu Salamah. Qala fasammuhu Al-Walid, maka mereka pun menamakannya dengan Al-Walid. Al-Walid, diberi nama Al-Walid. Nah, Al-Walid ini kalau dalam Sirah An-Nabawiyah, ya, ada sosok yang dikenal dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini juga Rasul Musyrikin, ya, gembongnya kaum musyrikin, bapak dari sahabat Khalid ibn Al-Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah, yang dikatakan dalam Sirah Ibnu Ishaq bahwa dia sempat mau masuk Islam, ya, begitu dibacakan Al-Quran oleh Abu Bakar, ya, dalam sebagian riwayat bahkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Walid ini sebenarnya sudah punya kecondongan untuk masuk Islam. Tapi kemudian ketika dia kembali kepada kaumnya, dia ditakut-takuti, ya, ditakut-takuti oleh Abu Jahal. Ya, kamu kalau masuk Islam, kamu akan kehilangan pengikut. Maka akhirnya dia berbalik 180 derajat. Ya, sebelumnya dia mengakui bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ini bukanlah sihir, bukanlah bait syair, bukanlah ucapan orang yang gila, tapi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi begitu terancam, ya, pengikutnya akan lari, ya, maka kemudian Al-Walid berubah 180 derajat. Ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu fakkara wa qaddar, ya, faqutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, ya, dan seterusnya. Ini ayat yang diturunkan tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, herannya ketika itu, ya, anak ini diberi nama Al-Walid, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, samaitumuhu bismi fara'inikum atau fura'ainikum. Ya, apakah kalian menamakan dia dengan nama Fir'aun kecil kalian? Maksudnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, la yakunanna fi hadhil ummah rajulun yuqalu lahu Al-Walid, ya, lahu ashaddu fasadan li hadhil ummah min fir'auna li qaumihi. Maka kemudian dia mengatakan akan ada di tengah-tengah umat ini seorang laki-laki yang bernama Al-Walid. Ya, kerusakan yang dia timbulkan ini lebih parah, ya, kerusakan yang dia timbulkan terhadap umat ini lebih parah daripada kerusakan yang dimunculkan oleh Fir'aun terhadap kaumnya, ya. Jadi Nabi SAW mempertanyakan, ini kenapa kok dikasih nama Al-Walid? Kemudian beliau mengatakan nanti akan ada sosok yang bernama Al-Walid di tengah-tengah umat, ya. Kemudian daya rusaknya itu lebih besar daripada daya rusaknya Fir'aun terhadap umat ini. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika berbicara tentang biografi Al-Walid ibn Yazid. Baik, wallahu taala a'lam bissawab, ya. Kemudian ketika berbicara, kemudian beliau melanjutkan, ya, qala Al-Waqidi,
berkata Al-Waqidi, Al-Imam Al-Waqidi, beliau ahli sejarah ya, seorang ulama ahli sejarah, buyi alahu bil khilafati yauma mata ammihi Hisham bin Abdul Malik yaumal arbi'a li sittin khalawna min Rabiil akhir sanata khamsin wa ishrina wa mi'ah. Maka beliau dibaiat ya untuk menjadi khilafah pada hari yang sama dengan hari kematian paman beliau yaitu Hisham bin Abdul Malik. Itu terjadi pada hari Rabu ya, 6 hari setelah masuknya ke bulan Rabiul Akhir tahun 125 Hijriyah. Ini kata Al-Waqidi bahwa beliau dibaiat ya pada tanggal 6 Rabiul Akhir tahun 125 Hijriah, hari Rabu. Qala Hisham bin Kalbi buyi'a lahu yauma sabti fi Rabiil Akhir wa kana umruhu idzaka 34 sanah. Kemudian ada riwayat yang lain dari Hisham Al-Kalbi bahwa beliau dibaiat pada hari Sabtu bulan Rabiul Akhir dan saat itu usia beliau baru 34 tahun. Jadi usia Al-Walid bin Yazid saat dibaiat menjadi khalifah baru 34 tahun. Nah, namun track recordnya dia ya sebagai sebelum jadi khilafah ini sudah banyak sekali track record yang buruk ya pada sosok Al-Walid ibn Yazid ya. Al-Walid ibn Yazid ini punya track record yang cukup buruk ya. Nah, ketika beliau bapaknya meninggal dunia, otomatis kan dia menjadi putra mahkota. Berarti kalau dia jadi khalifah usia 34 tahun ya saat dia diangkat jadi putra mahkota, saat bapaknya meninggal dunia dia usianya 14 tahun. 14 tahun sudah jadi putra mahkota ya, yang dipersiapkan untuk menggantikan sang paman. Nah, setelah itu pamannya berkuasa 20 tahun, 34 tahun baru dia naik pangkat jadi khalifah. Jadi masih remaja 14 tahun dia sudah diangkat sebagai putra mahkota. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa kana sababu wilayatihi anna abahu Yazid bin Abdul Malik kana qad ja'ala al-amra min ba'dihi li akhihi Hisham thumma min ba'dihi li waladihi Al-Walid hadza. Sebab dia dijadikan sebagai putra mahkota ya adalah karena bapaknya telah mengeluarkan surat keputusan bahwa yang menggantikan dia nanti adalah saudara laki-lakinya yaitu Hisham. Kemudian setelah Hisham meninggal dunia, maka yang menggantikan adalah putranya Yazid yang bernama Al-Walid. Falamma waliya Hisham akrama ibna akhihi Al-Walid. Maka kemudian ketika Hisham menjadi khalifah di awal-awal kekhilafahan, dia pun memuliakan ya keponakannya yang bernama Al-Walid. Jadi Al-Walid dimuliakan. Kenapa? Karena dia akan menjadi putra mahkota yang menggantikan sang paman. Ya awalnya bagus hubungan antara sang paman dengan keponakannya. Wah ini keponakanku bapaknya sudah mengamanahkan kalau aku meninggal dunia dia yang menjadi penggantiku. Maka Hisham ini kan orang baik kan sudah kita jelaskan. Hisham ini orang baik dia. Maka dia perlakukan keponakannya itu dengan baik juga. Hatta dhahara alaihi amru syarab wa khulata isu wa majalisi allahwi. Sampai kemudian ya jadi awal-awalnya dia memperlakukan Al-Walid dengan baik sampai kemudian ya terlihatlah atau tampaklah pada sosok Al-Walid ibn Yazid ya bahwa dia suka syarab ya minum khamr. Ya, putra mahkota apapun yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Dia suka mabok-mabokan. Qala wa khulata asu ya. Dia punya teman-teman bermajelis yang buruk. Wa majalisil lahwi ya. Dan majelis-majelis yang dipenuhi dengan perbuatan sia-sia ya. Majelis lahwi ini maksudnya majelis-majelis yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, nyanyi-nyanyian ya, minum khamr dan lain sebagainya. Padahal dia calon putra. Dia adalah putra mahkota, bukan calon putra mahkota, tapi putra mahkota yang nanti akan menggantikan sang paman. Maka muncul kekhawatiran pada diri Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik mulai khawatir, waduh ini kalau keponakan saya ini jadi raja bahaya jadi khalifah. Maka kemudian sang paman pun berupaya untuk memperbaiki keponakannya ini.
Bagaimana caranya dia memperbaiki sang keponakan? Disuruh menjadi Amirul Hajj. Ya. Jadi disuruh memimpin rombongan haji. Ya, mudah-mudahan ketika dia diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin rombongan haji, ada perbaikan lah pada diri sang keponakan. Ya, jadi memang salah satu langkah perbaikan itu seperti itu ya, diberi amanah, diberi kepercayaan. Ya, mudah-mudahan dia bisa melakukan perubahan pada dirinya. Fa'arada Hisham an yaqta'a dzalika anhu. Maka Hisham pun berkeinginan untuk memutus keburukan-keburukan yang dilakukan oleh keponakannya. Fa'ammarahu 'alal hajj sanata sitta asyrata wa mi'ah. Maka di tahun 116 Hijriyah, ini sekitar 9 tahun sebelum Hisham meninggal dunia, dia pun mengutus keponakannya untuk memimpin rombongan haji. Ya, jadi Amirul Hajj. Ya, sosok yang suka minum khamar, ya, yang suka minum khamar, teman-teman sekelilingnya adalah orang-orang yang fasik, ya. Tapi karena pamannya tadi ingin memperbaiki sang keponakan, diangkatlah dia menjadi Amirul Hajj, ya, sebagai pemimpin ibadah haji. Qala, lalu apa yang dilakukan oleh sang keponakan, oleh Al-Walid bin Yazid ketika dia diamanahi oleh sang paman untuk menjadi Amirul Hajj? Fa akhadha ma'ahu kilabu sayd, ya, khufyata min ammihi. Maka kemudian dia ketika berangkat haji, dia membawa anjing-anjing pemburu. Ya, anjing-anjing untuk berburu. Ini disuruh haji tapi pengennya berburu gitu ya. Hatta yuqal innahu ja'alaha fis sonadiq. Sampai kemudian biar enggak ketahuan oleh pamannya, ya, khufyata min ammihi hatta yuqalu innahu ja'alaha fi sonadiq. Karena takut ketahuan oleh pamannya, dia bawa anjing, berangkat haji itu bawa anjing, maka kemudian dia simpan anjing-anjing tersebut di dalam kotak-kotak. Ya, dia pengen main, pengen berburu. Ya, padahal ada tugas negara untuk menunaikan atau memimpin ibadah haji. Dia bawa anjing peliharaannya yang biasa dia pakai untuk berburu, dia bawa di dalam kotak-kotak. Fasaqata minha sundukun fihi kalb. Maka suatu ketika dalam perjalanan, ya, salah satu kotak yang berisi anjing itu jatuh. Fasami'a sautah, ya, fa'ahalu dzalika 'alal jamal faduriba 'ala dzalik. Ya, maka kemudian terdengarlah suara anjing tadi, namun kemudian mereka menyalahkan, ya, agar nama ini wallahu taala alam, ya. Kalau saya keliru menerjemahkan mohon diluruskan. Ini tampaknya kesalahannya Al-Walid itu dilimpahkan kepada Jamal. Jamal ini orang yang menuntun unta. Ya, faduriba ala dzalik, maka kemudian dia pun dipenggal kepalanya karena membawa anjing tadi. Jadi untuk menutupi kesalahannya Al-Walid bin Yazid, ya, maka dituduhlah yang membawa anjing tersebut adalah budak yang memegang tali kekang unta, maka kemudian dia pun dipenggal kepalanya. Auduriba bisa jadi dipukuli, ya, dihukum pukul karena membawa anjing-anjing tersebut. Ya. Bahkan bukan itu saja kenakalannya Al-Walid, ya, Ibn Yazid, ya. Ketika dia ditunjuk menjadi Amirul Hajj, ya, sebagai pemimpin rombongan haji, dia ingin untuk bermabuk-mabukan di atas Ka'bah. Makanya banyak sekali vonis dari para ulama yang sezaman, ya, bahwa dia ini bukan hanya seorang yang fasik, bukan hanya seorang yang melakukan dosa besar, yang menampakkan kefasikannya secara terang-terangan, tapi dia zindiq, orang yang telah keluar dari keislamannya. Ini tampak dari apa? Keinginan dia untuk minum khamar di atas Ka'bah. Ya. Kita hanya menukilkan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Kita thiqah, ya, bahwa Ibnu Katsir termasuk salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini riwayat gak benar, Anda silahkan protes kepada Al-Imam Ibnu Katsir. Ini dibawakan oleh beliau dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Qalu, kata beliau, ya, para ulama mengatakan wastana Al-Walid kubbatan ala qadril Ka'bah. Nah, ketika itu
Al-Walid mempersiapkan sebuah tenda, sebuah kemah yang ukurannya sama dengan ukuran Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu ukuran panjang dan lebarnya itu ditiru oleh Al-Walid bin Yazid. Dia bikin tenda, bikin kemah yang sama dengan ukurannya Ka'bah. Ya, kenapa dia membuat tenda semacam itu yang ukurannya persis sama dengan ukuran Ka'bah? Wa min azmi'i an yansiba tilkal qubbah fawqa sathil Ka'bah wa yajlisu huwa wa ashabuhu hudalik. Cita-citanya Al-Walid, coba lihat ini, makanya para ulama mengatakan bahwa dia adalah sosok yang zindiq, ya, yang telah keluar dari keislamannya. Dia ingin, ya, tujuannya dia bikin tenda tadi, itu tenda nanti ya dipasang di atasnya atap Ka'bah. Naudzubillah. Dia pengen tendanya itu dipasang di atas Ka'bah. Wa yajlisu huwa wa ashabuhu hunalik. Kemudian dia ingin duduk di sana bersama teman-temannya, nongkrong di atas Ka'bah dengan tenda tersebut, ya. Wastashaba ma'u al-khumur wal alat al-malahi wa ghairi dzalika minal munkarat. Kemudian dia ingin, ya, setelah dia dan teman-temannya duduk, kemudian dipertontonkanlah, ya, atau disidangkanlah al-khumur, khomer-khomer, wa alatil malahi, demikian juga alat-alat musik, ya, didenangkanlah lagu-lagu di atas Ka'bah, wa ghairi dzalika minal munkarat, dan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Naudzubillah. Ya, maka wajar kalau ada yang menuduh bahwa Khalifah Bani Umayyah yang satu ini, ya, telah keluar dari keislamannya. Ya, dia punya cita-cita bikin tenda di atas atap Ka'bah, kemudian mabuk-mabukan sama teman-temannya sambil mendengarkan, ya, alat-alat musik ditabuh. Naudzubillah. Falamma wasala ila Makkah haba an yaf'al, ya, maka qad azama alaihi. Namun alhamdulillah, ya, ikhwani fillah wa akhwati fillah, ketika dia sampai di kota Makkah, maka muncul rasa takut pada dirinya. Gak berani ternyata. Padahal udah bikin nih tenda nih, ya, rencananya mau dipasang di atap Ka'bah, mau mabukan di atas Ka'bah. Haba an yaf'al, makana qad azama alaihi. Dia pun merasa takut untuk melakukan apa yang dilakukan, ya, minal julusi fawqa dhahril Ka'bah, yaitu untuk duduk-duduk di atas Ka'bah. Khaufan minan nas wa min inkarihim alaihi dzalik. Dia takut kepada manusia dan takut nanti perbuatannya akan diingkari. Ya jelas, ya. Orang kalau dia benar-benar melakukan hal tersebut, orang nggak peduli lagi dia putra mahkota atau apapun, ya. Ketika Ka'bah sudah dihinakan sedemikian rupa, ya, posisinya dia sebagai putra mahkota, orang nggak peduli. Maka kemudian Al-Walid bin Yazid mengurungkan niatnya untuk mabuk-mabukan di atas Ka'bah. Lah, itu gimana Ustadz? Kok nggak ada tindakan dari sang paman ketika mendengar niatan dari Al-Walid bin Yazid tadi? Ada tindakan sebenarnya dari sang paman. Sang paman ingin segera mengganti Al-Walid, ya, sebagai putra mahkota, ingin digeser oleh Al-Walid. Falamma tahaqqaqa ammahu dzalika minhu, ya, nahahu miraran, ya, falam yantahi. Maka kemudian ketika ketahuan oleh sang paman bahwa itu dia melakukan hal tersebut, dan ketahuan juga keburukannya, suka minum khamar dan lain sebagainya, nahahu miraran, ya, berkali-kali pamannya menghalangi atau melarang. Falam yantahi. Tapi si keponakan tidak mau juga berhenti. Wastamarra ala halihi al-qabih, ya, maka Al-Walid bin Yazid, ya, terus-menerus dia melakukan perbuatan buruknya. Wa ala fi'lihi ar-radi, terus-menerus dia melakukan kegiatan-kegiatannya yang rendah, yang keji. Qala fa'azama ammuhu ala khali'i, ya, minal khilafah wa laitahu fa'al. Maka kemudian pamannya, ya, memiliki tekad yang kuat untuk menghapus dia, ya, dari jabatan sebagai putra mahkota. Ya, jadi ya sudah, kamu tidak pantas untuk memegang tampuk kekhilafahan. Walaitahu fa'al. Kata Imam Ibnu Katsir, ya,
Alangkah indahnya kalau itu benar-benar terjadi katanya. Ya, laitahu fa'al. Alangkah indahnya kalau itu benar-benar terjadi. Jadi tidak ada dalam sejarah kaum muslimin ada khalifah yang zindik, ada khalifah yang fasik, ya. Tapi kemudian ya qadarullah. Wa an yuwalli ba'dahum Maslamah bin Hisham, ya. Dan dia juga bertekad kuat untuk mencoret Al-Walid bin Yazid, lalu menggantinya dengan putranya sendiri yang bernama Maslamah bin Hisham. Nah, ini tekadnya Hisham bin Abdul Malik. Dia ingin menggeser Yazid bin Al-Walid bin Yazid, kemudian diganti oleh putranya sendiri, yaitu Maslamah bin Hisham. Qala wa ajabahu ila dhalika jama'atun minal umara wa min akhwalihi wa min ahlil madinati wa min ghairihim. Maka itu semua disambut dengan baik, ya, oleh sekelompok para pemimpin-pemimpin, ya, para komandan-komandan perang. Demikian juga, ya, oleh paman-pamannya dari sebelah ibunya. Demikian juga dari ahlul Madinah, ya, penduduk kota Madinah, wa min ghairihim, dan orang-orang yang lain. Mereka sepakat, ya, agar Hisham menggantikan posisi Al-Walid bin Yazid dengan putranya sendiri, yaitu Maslamah bin Hisham. Walaita dzalika tam, ya. Alangkah indahnya kalau itu semua terjadi, kata Imam Ibnu Katsir. Tapi saya nggak jadi, qadarullah. Allah menakdirkan Al-Walid bin Yazid tetap dalam posisinya sebagai putra mahkota, ya. Walakin lam yantazim hatta qama Hisham yauman lil Walid. Akan tetapi itu tak kunjung terlaksana sampai kemudian Hisham suatu hari dia mengatakan kepada Al-Walid, waihaka, wallahi ma adri a'alal islami anta amla. Coba lihat ucapannya Hisham kepada keponakannya Al-Walid bin Yazid. Waihak, celaka engkau. Demi Allah, wallahi ma adri a'alal islami anta amla. Wahai keponakanku, demi Allah, aku nggak tahu kamu itu berada di atas keislamanmu atau engkau sudah keluar dari keislamanmu. Ya, saya nggak tahu kamu ini masih muslim atau sudah kafir. Fa innaka lam tad'u syai'an minal munkarat illa ataitah. Ya. Karena sesungguhnya engkau, ya, telah mendatangi, ya, tidak ada satu kemungkaran pun kecuali telah engkau lakukan. Ya, ghairu mutahashin wala mustatir, tanpa kau tutup-tutupi. Artinya dia telah melakukan kemaksiatan itu secara terang-terangan, putra mahkota. Siapa yang mau mencegahnya? Ya, yang berada di atasnya cuma sang paman ini saja, Hisham bin Abdul Malik. Yang lainnya di bawah dia semua. Dia orang kedua di pemerintahan sebagai putra mahkota. Maka tidak ada lagi rasa takut pada diri Al-Walid bin Yazid. Dia melakukan kemungkaran secara terang-terangan. Maka pamannya mengatakan, wahai keponakanku, aku nggak tahu kamu ini masih muslim atau kafir. Tidak ada satu kemungkaran pun kecuali engkau lakukan secara terang-terangan dan engkau tidak berupaya untuk menyembunyikannya. Artinya perkaranya agak ringan kalau dia mabok, ya, tanpa ditampakkan ke publik, ya, mabok diam-diam di istana, nggak ada orang yang ngelihat, berzina juga secara diam-diam, tapi ini terang-terangan dia lakukan. Terang-terangan dia lakukan. Tidak ada satu kemungkaran pun kecuali telah engkau lakukan secara terang-terangan. Ya. Tapi kemudian apa jawabannya Al-Walid? Fakataba ilaihi Al-Walid. Maka kemudian dia pun menulis bait syair. Memang Al-Walid bin Yazid ini satu hal yang istimewa dari sosok Khalifah Bani Umayyah yang fasik ini, dia pintar membuat bait syair. Ya, kalau menjawab orang itu pakai bait syair. Dia jawab pamannya, ya ayyuhas sa'ilu an dinina, dini ala dini Abi Syakiri, nashrabuha sirfan wa mamzujatan bisukhni ahyanan wa bil fatiri. Ya, pandai dia bersyair. Dia menjawab pertanyaan pamannya, apakah kamu masih berada dalam keislamanmu ataukah tidak? Ya ayyuhas sa'ilu an dinina. Wahai orang yang bertanya tentang agama kami, dini ala dini Abi Syakiri, sesungguhnya agamaku sama dengan agamanya Abu Syakir. Abu Syakir ini tahu nggak antum? Abu Syakir ini panggilan dari Maslamah bin Hisham, anaknya Hisham yang mau dijadikan putra mahkota pengganti Al-Walid. Ya,
podo wae katanya. Aku ki podo karo anakmu ya. Aku ini sama anakmu. Anakmu yang kau gadang-gadang jadi putra mahkota untuk menggantikanku sama agamanya denganku. Nashrabuha sirfan ya wa mamzujatan. Kami telah meminum khamr, entah khamr itu masih murni ataukah sudah bercampur. Bisukhdi ahyana wa bil fatiri. Ya, kadang-kadang khamr itu dihidangkan dalam keadaan panas dan dalam keadaan dingin. Jadi kamu pengen menggantikan aku dengan Abu Syakir Maslamah putramu tadi? Sama, kami juga suka mabuk-mabukan. Bahkan kami bareng-barengan ketika mabuk-mabukan. Wa ghadiba Hisham ala ibnihi Maslamah. Maka marahlah Hisham kepada putranya Maslamah ya bin Hisham. Wa kana yusamma Abu Syakir. Dan ketika itu Abu Syakir ini adalah julukannya Maslamah. Oh ternyata anakku sama dengan Yazid bin Al-Walid, sama Al-Walid bin Yazid, ya sama-sama penyuka khamr. Maka dia marah sama anaknya, ya faqala lahu tashabbahal Walid bin Yazid wa ana uridu ya an uraqiyaka ilal khilafah. Ya dia marah sama anaknya, dia katakan sama saja kamu dengan Al-Walid bin Yazid. Ya padahal aku ingin mengangkatmu ke kursi kekhilafahan, tapi ternyata kamu sama saja dengan Al-Walid. Maka akhirnya nggak jadi dia angkat putranya, karena putranya sama saja ya, mending Al-Walid lah ya, relatif aman dari konflik, karena memang SK-nya Al-Walid ya, SK-nya Al-Walid ini dari bapaknya yakni Yazid, Yazid bin Al-Walid ya. Atau Yazid bin Abdul Malik ya, Yazid bin Abdul Malik yang telah mengangkat putranya tersebut. Jadi relatif lebih ringan lah kalau dia tetap mempertahankan Al-Walid ibn Yazid. Ya, maka tetaplah Al-Walid bin Yazid ya dalam kefasikannya sampai kemudian sang paman pun meninggal dunia. Sang paman meninggal dunia. Kata Imam Ibnu Katsir, "Falamma kanatil lailatul lati qadima fi sabihatiha alaihi al-burd bil khilafah." Maka ketika malam hari ya datanglah utusan khalifah. Al-Burd itu tukang bawa surat ya, tukang pos atau tukang bawa surat lah ya, pembawa surat kekhilafahan. Ya qala Al-Walid tilka lailah qalqan syadidan. Ketika itu Al-Walid dalam keadaan yang sangat cemas di malam tersebut. Apa ini? Ada apa ini? Kok nggak enak suasananya? Faqala li badi ashabihi, kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, waihaka qad akhadani lailah qalqun azim ya farkabu ya farkab la'allana nabsut. Kemudian dia mengatakan ya celaka, dia bilang celaka ya, malam ini kenapa aku merasakan kecemasan yang demikian besar. Ayo kita jalan-jalan ya, mudah-mudahan ini bisa memperingan rasa cemas yang ada pada diriku. Fasara ya milaini yatakallamani fi Hisham ya wa ma yata'allaqu bihi ya min kadbihi ilaihi bitahdidi wal wa'id. Kemudian dia bersama temannya pun berjalan. Ya, dia sama temannya berjalan ya, naik kuda untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada dirinya. Yatakallaman fi Hisham ya, selama perjalanan mereka ngobrolin pamannya Hisham. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengan sang paman min kadbihi ilaihi bitahdid wal wa'id ya, dia menyampaikan bahwa pamannya ini suka ngancem dia ya, suka memberikan peringatan kepada dia. Tiba-tiba summa ra'aya ya mim ba'du rohjan wa aswatan wa gubaron. Tiba-tiba saat kedua teman ini ya, yaitu Al-Walid ibn Yazid dan temannya ini sedang mengendarai kuda, dia melihat ada sekelompok manusia ya, yang diikuti ya, mereka berkuda kemudian diikuti dengan debu-debu. Artinya mereka memacu kudanya dengan begitu cepat. Tsumma in kashafa dzalika an burudi yaqsidunahu bil wilayah. Ternyata itu adalah utusan kekhilafahan ya, yang memang sedang mencari Al-Walid ibn Yazid untuk diserahi kepemimpinan. Faqala li sahibihi waihak inna hadhihi rusulu Hisham Allahumma a'tina khairaha. Maka kemudian dia mengatakan kepada temannya, celaka
Ini semua adalah utusannya Hisham, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Falamma qarabatil burd minhu wa tabayyanuhu wa tarajjalu ilal ard wa ja'u fasallamu alaihi bil khilafah. Maka setelah rombongan itu datang, mereka turun dari kendaraannya, kemudian memberikan salam kepadanya dan menyerahkan tampuk kekhilafahan. Ya, qala fabahita faqala waihakum amata Hisham. Kemudian dia pun kaget, ya. Kemudian dia mengatakan, celaka kalian, apakah Hisham telah meninggal dunia? Qalu na'am. Maka mereka mengatakan, iya, pamanmu Hisham telah meninggal dunia. Qala faman ba'athakum. Kemudian kalau dia sudah meninggal dunia, siapa yang mengutus kalian ke sini? Qalu Salim bin Abdurrahman sahibu diwani rasail. Yang mengirim kami adalah Salim bin Abdurrahman. Dia yang menjadi pengurus Diwan Ar-Rasail. Diwan Rasail artinya administratif, ya, administrasi kerajaan. Ya, fa'atahul kitab faqarahu thumma sa'alahum an ahwalin nas fa kaifa mata ammu Hisham fa akhbaru. Kemudian diberikanlah surat, ya, bahwa dia telah diangkat menjadi khalifah. Lalu dia membacanya, lalu dia pun bertanya kepada utusan tersebut tentang kondisi manusia dan bagaimana pamannya meninggal dunia. Maka mereka pun mulai bercerita, pamanmu meninggal dunia. Kan kita telah katakan beliau terkena semacam penyakit kanker. Jadi Khalifah Hisham meninggal karena penyakit yang mirip dengan penyakit kanker. Lalu apa yang dilakukan oleh Al-Walid begitu dia jadi khalifah? Ya, faqataba ya min faurihi bil ihyati ala amwali Hisham wa hawasilihi birrasafah. Maka dia langsung ketika itu begitu jadi khalifah, dia langsung membuat surat keputusan untuk mengakuisisi seluruh hartanya Hisham dan seluruh asetnya di Rusafah. Istana-istananya Hisham diambil alih oleh Al-Walid ibn Yazid. Karena memang pikiran dia adalah untuk bersenang-senang. Semua aset istana-istana punya pamannya, ya, dia akuisisi. Ya, kemudian dia melantunkan bait syair. Masya Allah, ya, maka penyair dia. Qala laita Hishaman asya hatta yara maqyalahu al-awfara qad tubi'a. Ya, kilna bisa'il ladhi kalahu wa ma dhalamnahu bihi isba'an wa ma ataina dzaka an bid'atin ahallahul furqanu li ajma'ah. Baik, saya coba terjemahkan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, coba ya. Nanti kalau ada mungkin asatidzah yang bisa meluruskan, ya, kami persilakan. Laita Hishaman asya hatta yara. Ya. Hisham itu tidaklah hidup sampai dia bisa melihat. Makyalahu al-awfar qad tubi'ah. Bahwa hartanya, mikyal ini maksudnya takaran hartanya yang demikian banyak akhirnya diambil alih. Kilnahu bisa'il ladzi kalahu, ya. Kami menghitung harta-hartanya dengan takaran yang dulu dia gunakan. Wa ma dzalamnahu bihi isba'an, dan kami tidaklah menzolimi Hisham seujung kuku pun. Jadi seujung jari pun kami tidak menzalimi Hisham. Hisham sudah meninggal dunia, ya. Wa ma ataina dzaka an bid'atin, dan kami tidak melakukan ini karena melakukan suatu kebid'ahan, suatu yang diada-adakan. Ahallahul furqanu li ajma'a. Perpisahanku dengan Hisham telah menghalalkanku untuk mengumpulkannya. Ya sudah, Hisham sudah meninggal dunia, maka hartanya semua aku akuisisi. Maka diambil harta pamannya. Dan memang pamannya kan sudah kita jelaskan, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, beliau adalah seorang administrator yang demikian efisien dalam mengatur negara. Sehingga harta itu benar-benar bisa terkumpul dengan baik. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika itu datang ucapan-ucapan selamat, tapi ada salah seorang yang memberikan selamat dari jauh, dari negeri Armenia. Siapa yang memberikan selamat ini? Dia adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam. Kenapa nama ini begitu spesial? Ya, karena dialah Khalifah Bani Umayyah yang terakhir. Jadi waktu Al-Walid ibn Yazid jadi khalifah, dia senang sekali, ya, karena satu tipe mereka. Maka Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam ini kirim surat kepada Al-Walid, ya, menunjukkan kesenangannya yang sangat luar biasa, kebahagiaannya yang sangat luar biasa dengan kematian Hisham dan naiknya dia sebagai khalifah.
Ya, fahata 'alal amwal ammihi tsumma raqiba min fawrihi ya minal bariyada qasada Dimashq. Maka dia pun kemudian mengumpulkan aset-aset pamannya, kemudian dari tengah padang pasir dia pun berangkat menuju ibu kota Damaskus. Wasta'mal al-umal wajahud al-bai'ah minal afaq wajahu al-wufud. Kemudian mulailah dia mengangkat gubernur-gubernur. Kemudian datanglah baiat dari segenap ufuk. Kemudian datanglah al-wufud, yakni utusan-utusan. Wa kataba ilaihi Marwan bin Muhammad wa huwa idzaka naibu Arminiyah. Di antara surat yang datang untuk mengucapkan selamat atas tampuk kekhilafahannya adalah surat yang berasal dari Marwan bin Muhammad yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Armenia. Yubariku lahu fil khilafati fi khilafatillahi lahu ala ibadihi wat tamkini fi biladihi. Dia memberikan ucapan selamat atas kekhilafahan, ya, atas kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap hamba-hambanya. Demikian juga kekokohan, ya, didoakan kekokohan dalam kekuasaannya. Wa yuhainiuhu ya bimauti Hisham wa dhafrihi bihi. Dan kemudian dia pun memberikan ucapan selamat atas kematian Hisham, dan akhirnya dia bisa bisa bangkit dengan kematiannya Hisham tersebut. Wa tahakkumi fi amwali wa hawasilihi. Demikian juga ucapan selamat, ya, atas banyaknya harta dan juga aset-aset yang berhasil dia peroleh. Wa yadhkuru lahu annahu jaddada al-bai'ah lahu fi biladihi wa annahum farihu wastabsyaru bidzalik. Kemudian Marwan bin Muhammad pun menyebutkan bahwa dia telah memperbarui kesetiaannya, baiatnya. Ya, wa annahum farihu wastabsyaru bidzalik, dan penduduk Armenia sangat gembira dengan naiknya dia sebagai khilafah. Walaula khaufuhu minas suguri listinaba alaihi wa raqiba bi nafsihi. Kalau bukan karena tugasnya dia, karena Armenia ini berbatasan dengan wilayah musuh, ya, maka dia tidak bisa meninggalkan tugasnya untuk menjaga perbatasan. Ya, kalau bukan karena tugas tersebut, maka dia akan tunggangi hewan tunggangannya, ya, syauqan ila ru'yatihi, karena ingin untuk langsung memberikan selamat kepada Al-Walid ibn Yazid wa raghbatan fi musyafahatihi, dan ingin untuk langsung menjabat tangan siapa? Al-Walid ibn Yazid. Al-Walid ibn Yazid. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Adapun sepak terjangnya Al-Walid ibn Yazid, ya, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, sampai kemudian dia pun dikudeta. Ya, insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.